Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa channel Pak Zul dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang terpenting adalah kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini Pak Zul akan membahas pendudukan Inggris di Nusantara yang berlangsung kurang lebih 3 tahun dari 1811 sampai 1814. Oke, kita mulai. Baik teman-teman, di slide pertama ini Bapak sudah menyajikan beberapa gambar visual yang berkaitan sekali dengan pendudukan Inggris di Nusantara. Yang pertama, kita ke sudut kiri bawah terlebih dahulu ya. Nah, di sini pemirsa Pak Zul pasti sudah familiar ya dengan Kebun Raya Bogor. Terutama pemirsa Pak Zul nih yang dari Bogor pasti tentunya tahu banget nih ada sebuah hutan di tengah kota yang kita sebut sekarang adalah Kebun Raya Bogor yang ternyata itu adalah salah satu peninggalan yang dibuat oleh pemerintahan Inggris. Kemudian beralih ke gambar yang tengah. Nah, ini ada mas-mas ganteng ya, teman-teman. Di sini ada pemimpin atau gubernur jenderal Hindia Belanda yang berasal dari Inggris atau yang memimpin ketika itu, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles. Beralih ke dua gambar sebelah kanan, kita yang atas dulu ya, teman-teman. Nah, yang atas ini merupakan spesies bunga langka yang ditemukan oleh Raffles sendiri. Dan nama bunga ini atau nama spesies flora ini diambil juga dari nama penemunya, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles sendiri. Makanya namanya adalah Rafflesia arnoldi. Kemudian yang bawah ini merupakan buku fenomenal di masanya yang ditulis sendiri, yang disusun sendiri oleh Raffles selama pemerintahannya berlangsung di Nusantara, yang berjudul The History of Java. Oke, itu ya sebagai pemanasan beberapa gambar-gambar yang berkaitan dengan pendudukan Inggris. Next, apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, pemirsa? Nah, yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana proses masuknya Inggris ke Nusantara. Yang kedua, apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Raffles selama pemerintahannya berlangsung? Yang ketiga, bagaimana akhir pemerintahan Raffles? Dan yang terakhir, apa saja sih yang menjadi peninggalan-peninggalan Inggris di Nusantara? Apakah masih ada sampai sekarang? Nah, kita akan bahas itu. Oke, selanjutnya, bagaimanakah Inggris itu bisa masuk ya ke Nusantara? Nah, Inggris masuk ke Nusantara pasca atau setelah mengalahkan Belanda. Republik Batav yang ketika itu sedang menguasai Indonesia sedang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Jan Willem Jansen. Tentunya ini tidak asing ya teman-teman, karena Jan Willem Jansen merupakan gubernur jenderal yang menggantikan gubernur jenderal sebelumnya yang dikenal dengan sebutan si tangan besi. Siapa lagi kalau bukan Herman Willem Daendels. Nah, Herman Willem Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen. Nah, tahun 1811, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Lord Minto, gambarnya di sudut kanan atas ya teman-teman, yang dipimpin oleh Lord Minto ini kemudian tiba di Pelabuhan Cilincing. Serangan yang tak terduga ini membuat Jan Willem Jansen beserta pasukannya tidak siap.
Hal ini diperparah karena Jansen, dikutip dari historia.id, merupakan jenderal yang ahli di bidang logistik, bukan jenderal yang ahli di bidang peperangan. Nah, tentunya ini merupakan titik lemah dari pemerintahan Jansen itu sendiri, sehingga membuat Jan Willem Jansen begitu mudah dikalahkan, teman-teman. Nah, akhirnya setelah penyerangan dari Jakarta Utara itu berlangsung, Jan Willem Jansen kemudian semakin terdesak hingga akhirnya Jansen terdesak di pedalaman Jawa Tengah, yaitu di daerah Tuntang, yang menjadi titik akhir pertahanan Jan Willem Jansen. Dan pada 18 September 1811, akhirnya Jan Willem Jansen harus mengakui kekalahannya dari Inggris dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang. Jadi begitu ya, teman-teman, bagaimana Inggris bisa masuk ke Nusantara. Nah, di sini Pak Zul juga sudah menyiapkan ilustrasi Perang Napoleon di Jawa yang menjadi babak akhir pemerintahan Republik Batav di Nusantara. Next. Selanjutnya, apa saja sih yang dilakukan oleh Raffles? Kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Raffles selama pemerintahannya berlangsung? Dari 1811 sampai 1814. Di sini Pak Zul sudah merangkum 4 kebijakan yang diterapkan selama pemerintahan Raffles berjalan. Mulai dari ekonomi, politik dan pemerintahan, bidang sosial, dan yang ada di halaman selanjutnya yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Kita mulai dari ekonomi terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di bidang ekonomi, Raffles menghapuskan sistem tanam paksa yang sebelumnya diterapkan di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, di masa Daendels itu ada Prianger-Stelsel, kebijakan yang mewajibkan masyarakat Priangan untuk menanam komoditas kopi. Lalu kemudian di masa Raffles ini dihapuskan. Nah, hal ini kemudian berhubungan sekali dengan kebijakan yang kedua, yaitu petani dibebaskan untuk menanam komoditas apapun, selama itu menguntungkan pemerintah. Jadi tidak hanya berfokus pada satu komoditas saja, tidak hanya kopi saja pada saat itu, yang penting bagaimana petani bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah. Selain menghapuskan sistem tanam paksa, Raffles juga menghapus pajak tanah. Hal ini terdengar humanis sekali ya, teman-teman. Terdengar baik banget sih gitu pemerintahan Raffles. Nah, tapi nanti kita akan menilai apakah sebaik itu. Nah, selain menghapus pajak tanah, ternyata Raffles mengganti. Bukan serta-merta menghapus pajak tanah begitu saja, tetapi juga mengganti sistem pajak tanah tersebut dengan sistem sewa tanah. Nah, hal inilah yang juga menjadi salah satu hal yang ironi ya, teman-teman. Petani yang memiliki tanahnya sendiri, yang menggarap tanahnya sendiri, itu harus membayar sejumlah uang sebagai bentuk penyewaan tanah kepada pemerintah kolonial Inggris pada saat itu. Kebijakan ekonomi selanjutnya yaitu pemungutan pajak yang awalnya berskala perorangan menjadi kolektif. Dikumpulkan dalam skala per desa yang nanti kemudian akan dikumpulkan kepada petugas pajak yang ditugaskan di desa tersebut dan dibayarkan langsung tanpa perantara bupati. Nah,
Mengapa hal demikian dilakukan? Supaya adanya pemangkasan birokrasi, supaya adanya sebuah kebijakan birokrasi yang praktis. Jadi pajak dikumpulkan dari perorangan menjadi kolektif bareng-bareng, kemudian dibayarkan secara langsung. Dalam beberapa sumber juga Bapak membaca perubahan skema pemungutan pajak ini sebagai bentuk kepraktisan dalam pemungutan pajak, karena apabila pajak yang dipungut secara perorangan otomatis akan semakin menambah banyak tenaga kerja untuk menghitung pajak tersebut. Maka dari itu, pajak yang dipungut itu kemudian diakumulasikan sejumlah masyarakat yang ada di sejumlah masyarakat yang ada di desa tersebut, kemudian dikumpulkan dan langsung dibayarkan tanpa perantara bupati. Kenapa Pak kok melalui bupati? Maaf, tidak melalui bupati lagi, tanpa perantara bupati lagi. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran supaya bupati tidak menyeleweng dana pajak yang harusnya disetorkan kepada pemerintah. Itu kebijakan ekonominya ya, teman-teman. Selanjutnya kebijakan politik dan pemerintahan. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Berbeda dengan Dendles yang sebelumnya membagi Jawa menjadi 9 prefektur, Raffles kemudian memperbanyak keresidenan yang awalnya 9 dari pemerintahan Dendles menjadi 16. Di antaranya ada Keresidenan Buitensorg, Keresidenan Priangan Timur, Priangan Barat, Keresidenan Kedu, Keresidenan Surakarta, dan keresidenan lainnya hingga berjumlah 16 keresidenan. Yang kedua, bupati dijadikan pegawai pemerintah langsung di bawah pemerintahan pusat. Sehingga bupati kemudian digaji oleh pemerintah secara langsung pada saat itu. Dan pemilihan bupati, ini berhubungan dengan kebijakan nomor 3 ya teman-teman. Pemilihan bupati yang awalnya secara patriarki atau paternalis, turun-temurun, kemudian kebijakan tersebut dihapuskan teman-teman. Bupati yang tadinya diturunkan tahtanya secara turun-temurun dari bapak ke anaknya, atau sesuai dengan keturunannya, hal ini kemudian dihapuskan, yang dimana pemilihan bupati langsung ditentukan oleh pemerintahan kolonialisme Inggris. Sehingga tidak ada lagi tuh kekuasaan si bapak diturunkan kepada si anak. Melainkan langsung dipilih secara langsung oleh pemerintah kolonial Inggris. Dan sistem pemerintahan tersebut tentunya mengubah sistem pemerintahan feodal yang patriarki menjadi sistem pemerintahan yang kolonial. Itu di bidang politik dan pemerintahan. Kemudian di bidang sosial, teman-teman. Raffles selama 3 tahun pemerintahannya itu menghapus sistem kerja paksa. Lagi-lagi kita melihat pemerintahan kolonial yang begitu humanis, yang begitu baik ya teman-teman ya. Selain menghapus kerja paksa, Raffles juga menghapus perbudakan. Wah, ini semakin menegaskan bahwa Raffles itu baik ya teman-teman. Tapi padahal teman-teman perlu diketahui, meskipun Raffles menghapuskan perbudakan, tapi ternyata Raffles tetap melakukan sistem perbudakan yang dimana Bapak kutip dari buku Tim Hennigan yang menjelaskan tentang pemerintahan Inggris di Jawa, ternyata ada suatu masa di mana Raffles mengirimkan ratusan orang Jawa untuk dipindahkan ke daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan tersebut terdapat kolega
ya bisa kita katakan saudara atau teman dekatnya Raffles yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelola tanah yang sudah didapatkan oleh koleganya di Kalimantan. Nah, tentunya ini bertolak belakang ya, teman-teman. Di satu sisi katanya menghapuskan perbudakan, tapi di satu sisi karena adanya kedekatan dengan kolega Raffles di Kalimantan tersebut, Raffles tetap mengirimkan sejumlah budak-budak dari Jawa untuk menjadi budak koleganya di Kalimantan tersebut. Nah, jadi di sini kita mulai galau ya, teman-teman. Sebenarnya pemerintahan Raffles itu baik nggak sih? Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya penghapusan hukuman pinbeng. Nah, ini bukan bank ya, teman-teman. Pinbeng ini adalah hukuman yang kejam. Di beberapa sumber Bapak baca, hukuman pinbeng ini salah satunya hukuman berupa duel one by one, satu lawan satu antara manusia dengan harimau. Bayangin, teman-teman. Manusia disuruh lawan harimau. Apa yang terjadi ya? Nah, hukuman ini dianggap terlalu tidak manusiawi bagi Raffles dan akhirnya dihapuskan. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, kita semakin bimbang nih. Baik nggak sih sebenarnya Raffles itu? Nah, silakan teman-teman analisis ya. Oke. Selanjutnya, di bidang ilmu pengetahuan, tidak bisa dipungkiri teman-teman, Raffles itu seorang cendekiawan. Selain dia merupakan gubernur jenderal, dia juga menyukai dan menggemari kehidupan ilmu pengetahuan di Nusantara. Apa saja itu diantaranya? Oke, yang pertama, pengembangan etnobotani dengan merintis kebun raya Bogor. Nah, ini yang tadi sudah Bapak jelaskan sedikit ya spoilernya di halaman pertama slide Bapak tadi. Nah, ternyata kebun raya Bogor ini dirintis oleh Raffles meskipun penyelesaiannya tidak oleh Raffles ya, teman-teman. Nah, kebun raya Bogor ini merupakan hutan kota yang sengaja dibuat oleh Raffles sebagai salah satu pengabdian dia terhadap ilmu pengetahuan. Karena for your information guys, Raffles ini ternyata salah satu ahli di bidang botani, ahli biologi juga ya teman-teman. Nah, ketika dia merintis Kebun Raya Bogor, ternyata Kebun Raya Bogor ini dirintis oleh Raffles sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya untuk istrinya ya teman-teman. Nah, berarti orang-orang zaman dulu kalau so sweet nggak nanggung-nanggung ya teman-teman. Hadiah pernikahan aja, hadiah peringatan pernikahan aja kebun raya yang seluas kebun raya Bogor. Nah, dari mana sumber itu Bapak dapatkan? Ketika teman-teman mengunjungi kebun raya Bogor melalui pintu utama yang ada di Jalan Juanda ya teman-teman yang di dekat Surya Kencana. Nah, kita akan disambut dengan sebuah eh ya kita sebut prasasti ya, ada batu kemudian ada tulisannya yang ternyata maksud daripada Raffles merintis kebun raya Bogor ini juga adalah untuk hadiah kepada istrinya. Tapi sayang, ya ini momen sedihnya ya teman-teman. Dalam perjalanan perintisan kebun raya Bogor ini di tengah-tengah perjalanannya istri dari Raffles keburu meninggal duluan dan kemudian dikuburkan di Batavia ya teman-teman. Nah, jadi di bidang ilmu pengetahuan, Raffles sangat peduli sekali dalam bidang penelitian botani, yang kemudian sampai sekarang masih bisa kita rasakan ya. Kemudian yang kedua, lagi-lagi Raffles itu melakukan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang berfokus pada penelitian sosiokultural masyarakat Jawa. Yang dia tulis sendiri, yang kemudian dia beri judul The buku The History of Java. Ini ya teman-teman. Buku ini berisi tentang kehidupan, baik sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat Jawa ketika itu. Yang ketiga, Raffles tetap mempertahankan dan mendukung Batavia Genootschap.
atau gedung yang menjadi base camp-nya komunitas kebudayaan dan pengetahuan. Nah, ini ya teman-teman, gedung Batavia Genootschap yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Museum Nasional atau Museum Gajah karena di depannya ada patung gajah ya teman-teman. Nah, gedung yang ada di belakang ini beserta patung gajahnya atau tugu gajahnya itu merupakan bagian arsitektur yang sudah ada ketika gedung ini muncul. Jadi Batavia Shogunship ini sebenarnya sudah ada sebelum pemerintahan Raffles. Cuman karena fungsinya yang sangat berperan dalam pengembangan pengetahuan dan kebudayaan, hal ini membuat Raffles tidak menghancurkan, tidak serta-merta menghilangkan ataupun meruntuhkan gedung ini. Bahkan Raffles mendukung segala bentuk kegiatan yang ada di gedung ini, selama itu bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan dan juga pengetahuan. Jadi itu ya teman-teman, kebijakan Raffles yang sangat menitik beratkan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, next. Tidak terasa teman-teman, 3 tahun berjalan pemerintahan Raffles ternyata harus berakhir. Lagi-lagi, Raffles harus diusik pemerintahannya oleh musuh bebuyutannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Belanda. Pemerintahan Inggris kemudian harus berakhir pasca ditandatanganinya Convention of London pada tanggal 13 Agustus 1814. Apa sajakah isinya? Yang pertama, penyerahan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda atau wilayah Nusantara ketika itu kepada Belanda. Jadi dioper lagi ya teman-teman, dari Belanda ke Inggris, dari Inggris ke Belanda lagi. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, negara-negara jajahan Belanda seperti Thailand, koloni di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan juga Guyana, itu ternyata tetap dikuasai oleh Inggris. Yang tadinya negara jajahan Belanda, kemudian tetap dikuasai oleh Inggris. Dan sampai sekarang, Tanjung Harapan atau Afrika Selatan menjadi negara persemakmuran Inggris ya. Yang ketiga, kekuasaan Belanda atas kerajaan Cochin di pantai Malabar, India, itu diambil alih oleh Inggris. Lagi-lagi, Inggris merebut kekuasaan Belanda di India. Nah, sebagai penggantinya, Inggris kemudian menyerahkan wilayah Bangka kepada Belanda. Jadi seperti tuker tambah ya, teman-teman, kalau dijual-jual beli gitu ya. Jadi Inggris melepaskan jajahannya untuk ditukar dengan wilayah jajahan Belanda. India diberikan dari Belanda kepada Inggris, sebaliknya Inggris menyerahkan Bangka kepada Belanda. Inilah yang kemudian menjadi akhir dari pemerintahan kolonialisme Inggris di Nusantara. Ya, ini jejak peninggalan Inggris di Nusantara ya, teman-teman. Yang pertama, yaitu Rafflesia Arnoldi. Sebelah kiri kita, ini bunga endemik ya, teman-teman, yang hanya ada di Bengkulu sejauh ini. Nah, bunga endemik ini mengeluarkan, atau spesies bunga ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, makanya suka disebut bunga bangkai. Ya, nah, dan bunga bangkai itu jenisnya tidak hanya ini saja. Mungkin bagi orang Bogor yang pernah ke Kebun Raya Bogor, mungkin pernah membeli bola yang gambarnya bunga bangkai juga. Nah, itu berbeda dengan bunga Rafflesia Arnoldi ya, teman-teman. Bunga bangkai yang ada di Kebun Raya Bogor, itu nama biologinya itu Amarpophallus. Nah, jadi berbeda ya dengan bunga Rafflesia Arnoldi yang ditemukan langsung oleh Raffles. Kemudian yang kedua, ya tentunya ini ya yang tadi sudah kita bahas, adanya konservasi tumbuhan Kebun Raya Bogor yang sampai sekarang masih ada dan masih bisa kita kunjungi. Kemudian buku The History of Java yang sampai sekarang pun masih dicetak, eh,
terbaru ya, teman-teman. Banyak sekali cetakan-cetakan terbarunya. Kalau teman-teman penasaran dengan kehidupan sosiokultural maupun pendidikan dan kebudayaan orang Jawa itu lengkap sekali di buku The History of Java. Dan yang terakhir, Benteng Fort Marlborough di Bengkulu. Ini sebagai benteng pertahanan yang dibuat oleh Inggris ketika itu. Next. So, apakah benar pendudukan Inggris itu lebih baik dibandingkan pendudukan Belanda? Setelah teman-teman menyimak video ini, silahkan berikan komentarnya. Benar nggak nih, pendudukan Inggris itu lebih baik dibandingkan Belanda? Komentar di bawah ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pendudukan Inggris di Nusantara. Terima kasih atas atensi kalian. Thank you for your attention. Like and share kalau teman-teman menyukai dan dirasa video ini bermanfaat. Komen juga pendapat teman-teman mengenai pertanyaan Pak Zul yang tadi, apakah benar pendudukan Inggris itu lebih baik daripada pendudukan Belanda? Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.